Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Tri Satria. Tim yang saya favoritkan ini guys, yang saya sendiri nggak jagokan dari awalnya, bahkan masih survive di Euro 2020 ini guys. Karena Spanyol sudah sampai ke babak semifinal. Siapa yang nyangka ya Spanyol bisa melaju terus di Euro 2020 dan sampai ke semifinal. Padahal permainan mereka itu ya kok dibilang bagus ya nggak juga gitu guys. Mereka itu dikritik karena sering ngoper-ngoper dari tengah ke belakang, tengah ke samping seperti itu. Jadi bola itu kok nggak dioper ke depan dan kemana golnya gitu, kok oper-operan terus kayak gitu. Sering banget dikritik seperti itu. Apalagi depannya itu apalagi si Morata itu masih bego guys, masih nggak bisa ngegolin. Jadi ya depannya Spanyol ini masih juga belum meyakinkan, dan mereka menang masih belum meyakinkan. Jadi ada berbau keberuntungan di kubu Spanyol ini guys. Jadi Spanyol tuh melaju di Euro 2020 sampai ke semifinal ini masih ada bau-bau ini keberuntungan gitu guys. Dan ya tapi gimana lagi, ini namanya turnamen itu kadang yang diunggulkan malah nggak menang kayak gitu. Dan di turnamen tuh yang penting nggak main cantik tapi bikin gol dan menang itu guys. Apalagi kemarin itu penyerang Spanyol yang agak mendingan yaitu Sarabia itu malah cedera guys. Dan saya harap sih nanti di semifinal melawan Italia Sarabia sudah pulih dan bisa bermain melawan Italia. Dan Spanyol ini guys itu penyerang-penyerangnya ya mereka awalnya sih tidak dijagokan sebagai juara di Euro 2020 ini guys, karena pemain-pemainnya juga seperti itu juga kurang begitu bagus. Jadi pemain-pemain Spanyol ini itu di klubnya masing-masing aja mereka lebih banyak jadi cadangan, kayak Sarabia, Morata, Ferran Torres itu di klubnya masing-masing jarang banget dimainkan. Eric Garcia juga seperti itu. Tapi dari tim-tim anak-anak muda seperti ini yang jarang dimainkan oleh klubnya masing-masing, malah mereka itu bisa kompak dan bisa maju ke semifinal. Ya, beruntung juga sih ya, beruntung. Dan kok kalian cermati, nggak tahu kalian ini sadar apa enggak ya, tim-tim yang pakai baju putih itu rata-rata menang guys di Euro 2020 ini guys. Sering menangnya tim-tim yang memakai baju putih. Dan untungnya Spanyol ini kan pakai baju putih terus, pakai jersey away mereka terus, dan mereka selama pakai baju putih itu ya menang terus gitu guys. Saya nggak tahu apakah nanti melawan Italia ini Spanyol bisa pakai baju putih lagi apa enggak. Tapi mereka itu sebagai away guys di pertandingan antara Spanyol melawan Italia ini. Jadi ya kemungkinan mereka bisa pakai baju putih lagi, tapi saya belum pasti apakah mereka akan pakai baju putih. Dan apabila Spanyol ini menang lagi guys, itu mitos baju putih di Euro 2020 ini mungkin akan terus berlanjut guys. Dan ini aneh tapi nyata, tapi tim-tim yang pakai baju putih di Euro 2020 ini sering menangnya guys. Oke, sebelumnya bagi kalian yang sudah subscribe dan mengikuti channel saya ucapkan terima kasih ya guys sudah mendukung saya. Bagi kalian yang suka sepak bola dan belum subscribe channel saya akan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Terus di pertandingan lainnya, semifinal lainnya nantinya bakalan Denmark melawan Inggris guys. Dan Denmark ini juga secara mengejutkan maju terus sampai ke semifinal guys. Karena orang-orang itu berpikir setelah Eriksen cedera itu Denmark itu habis guys. Tapi ternyata mereka masih bisa melanjut sampai ke semifinal guys. Dan bakalan pertandingannya Denmark melawan Inggris. Ya, kalau Denmark ini bisa mengalahkan Inggris, Denmark bisa ke final guys. Jadi ini Spanyol sama Denmark ini nggak diperkirakan orang bisa melaju sejauh ini guys. Di Euro 2020 ini tuh susah banget untuk diprediksi guys, karena tim-tim yang sebenarnya di atas kertas bisa menang malah mereka itu nggak menang, malah mereka itu malah gagal gitu guys. Jadi yang kelihatan bego banget tuh sebenarnya Prancis guys. Prancis itu di atas kertas kan menang guys melawan Swiss. Mereka bertaburan bintang, banyak pemain bintang, tapi malah
bego, malah kalah sama Swiss guys. Jadi benar-benar Euro 2020 ini tuh benar-benar susah banget diprediksi, karena ya ini namanya sepak bola, di pertandingan tuh apapun tuh bisa terjadi guys. Dan kadang tim kecil tuh bisa mengalahkan tim besar, tapi yang saya nggak habis pikir, yang saya masih nggak terima itu tentang Prancis guys. Prancis lawan Swiss, masa yang menang Swiss guys, yang lolos Swiss. Pada Prancis ini kan bertabur bintang, ini yang bego siapa? Kalau menurut saya yang bego ya pelatihnya, nggak bisa memanfaatkan anak-anaknya yang hebat-hebat, ini malah tersingkir di 16 besar ya. Prancis ini bego kalau menurut saya guys. Oke, kita kembali ke pertandingan antara Spanyol melawan Italia ya guys. Di pertandingan ini sih kok menurut saya sih yang lebih dijagokan pasti Italia guys, karena Italia itu permainannya lebih konsisten, lebih menyerang, lebih bagus daripada Spanyol. Spanyol tuh cenderung cenderung beruntung. Terus mereka itu bermain dengan tempo yang sangat lambat sekali guys. Jadi nggak tahu ya, nggak ada serangan-serangan cepat dari Spanyol. Mereka tuh lebih bermain lambat, ngoper-ngoper di tengah, ke belakang, ke samping kayak gitu guys. Jadi masih kurang meyakinkan menangnya gitu guys. Dan depannya juga masih kurang bisa bikin gol gitu guys. Dan mereka menang lawan Kroasia juga sampai perpanjangan waktu. Mereka menang sama Swiss juga masih sampai perpanjangan waktu, bahkan sampai penalti. Jadi Spanyol ini menangnya juga kurang meyakinkan, dan mereka cenderung beruntung guys. Jadi pertandingan Spanyol melawan Italia ini itu banyak orang yang menjagokan Italia, dan prediksi saya sih ya kemungkinan Italia yang menang, tapi bola itu bundar guys. Dan di Euro 2020 ini susah banget diprediksi, nggak tahu siapa yang menang. Kadang yang tim yang nggak diunggulkan bisa menang seperti itu guys. Terus untuk pertandingan Denmark melawan Inggris ini guys, itu ya orang-orang pasti menjagokan Inggris, karena Inggris kemarin mereka menang 4-0, menang besar guys. Dan Harry Kane yang di penyisian grup itu jarang bikin gol, nggak pernah bikin gol, sudah mulai tajam guys. Dan Harry Kane ini sering bikin gol sekarang ini. Jadi ya Inggris ini dijagokan guys, Inggris dijagokan, dan tagar football is coming home tuh semakin digaungkan di mana-mana. Jadi apakah benar-benar football is coming home? Kita nggak tahu guys, karena ini Euro 2020 cukup unik, susah diprediksi. Kadang tim kecil bisa mengalahkan tim besar, siapa tahu Denmark mengalahkan Inggris ya kan? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi ya banyak orang menjagokan Inggris memenangkan pertandingan melawan Denmark ini guys. Oke guys, itu adalah review dan preview singkat pertandingan di semifinal Euro 2020 kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kalau kalian belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Ciao.